Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ustaz sekalian, para jamaah sholat maghrib Masjid Munawwar rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang sudah kita mulai sekitar 3 tahun ya Pak. Ini baru sampai halaman 164. Nah, kita sebulan 1 kali, kadang hanya 1-2 lembar ya. Tidak apa-apa, saya kira kalau kata orang Jawa, alon-alon kelakon gitu. Nek sekone tapi lama-lama jadi bukit mungkin ya. Jamaah sekalian, sebelum kita melanjutkan, mungkin sedikit saya ingin menyebutkan sebuah hadis yang sering kita dengar sudah ya. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Senantiasa, hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama di antara Imam Ibnu Majah dan hadis ini sahih. Senantiasa akan ada sekelompok umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang merendahkan mereka. Dalam syarah hadis ini disebutkan mengapa mesti ada kelompok ini Pak, yang senantiasa berada dalam kebenaran, memahami Islam yang benar dan mempraktikkan Islam yang benar. Dalam syarah disebutkan paling tidak ada 2 alasan. Kalau tidak ada di muka bumi ini kelompok yang memahami Islam dengan benar dan melaksanakan Islam dengan benar, berarti Allah wajib mutus Rasul lagi. Karena sudah tidak ada Islam yang benar berarti Pak. Ya kan? Ketika Islam tidak ada yang benar, tidak ada contohnya, butuh Rasul baru. Sementara tidak mungkin lagi la nabiyya wala rasulah ba'di, kata Nabi, tidak ada lagi nabi rasul selain Nabi Muhammad. Makanya Allah adakan sekelompok yang selalu dalam kebenaran, memahami Islam dengan benar dan melaksanakan Islam dengan benar. Ini alasan pertama Pak. Kalau nggak ada ini kan berarti Allah harus kirim rasul baru. Dan ini tidak mungkin karena Allah sudah tutup, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Makanya kelompok ini akan selalu ada. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, mengapa kelompok yang selalu menjelaskan Islam ini ada, qat'an lil hujjah. Nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah, kenapa kalian tidak berislam dengan benar? Nggak ada contohnya di dunia. Kami nggak dapati itu ajaran Islam yang dipahami dengan benar dan dilaksanakan dengan benar. Untuk memutus alasan ini, Allah adakan di muka bumi ini sekelompok umat, sekelompok orang yang senantiasa dalam kebenaran, memahami Islam dengan benar, melaksanakan Islam dengan benar. Kalau tidak ada contohnya Pak, tidak ada yang menjalankan Islam dengan benar, nanti kita alasannya, saya nggak nemu Pak, Islamnya nyimpang semua. Itu paling tidak 2 alasan disebutkan dalam salah satu syarah hadis ini, bahwa kita harus yakin bahwa Islam yang benar secara pemahaman dan penerapannya akan senantiasa ada di muka bumi ini. Karena kalau tidak tadi Pak, kita butuh Rasul baru, Nabi baru. Dan kedua, agar nanti di hari kiamat kita tidak punya alasan mengapa tidak melaksanakan Islam yang benar, karena nggak ada contohnya. Karena nggak ada di dunia yang bisa ditiru. Tidak kami dapati seperti itu.
Nah, jamaah sekalian, apakah kemudian kita mengklaim sayalah kelompok itu? Setelah Allah memastikan bahwa akan ada sekelompok yang terus dalam kebenaran, sekarang apakah kita harus mengklaim sayalah kelompok itu? Yang lain bukan? Itu kan pertanyaan berikutnya, Pak. Allah tadi sudah memastikan bahwa akan ada sekelompok umat yang dalam kebenaran. Pertanyaan berikutnya, siapakah kelompok itu dan apakah boleh kita mengklaim saya, yang lain bukan? Dalam beberapa riwayat disebutkan salah satu ciri mereka ini hum fi aqtabi Baitil Maqdis. Mereka itu berada di beranda-beranda atau di sekitar Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi kalau kita mau mengklaim sesuai riwayat ini paling tidak ada di sekitar Baitul Maqdis katanya, Pak. Dan mereka kayaknya tidak pernah mengklaim. Mereka berbuat saja. Di saat seperti sekarang, resolusi terbaru PBB, semua negara setuju. Tapi mereka sebagai pemilik tanah sah tidak mau, tidak setuju. Dimasukkan pasukan internasional, mereka tidak punya hak ngatur dirinya sendiri. Hampir semua dunia setuju, tapi mereka kan yang punya tanah punya hak juga untuk menyampaikan pendapatnya. Mengapa kita harus sedemikian rendah, sedemikian hina, harus ikuti pendapat orang, Pak? Seorang syekh ditanya, mengapa kita begitu fi hadhihi dullati wal hawan? Kok kita ini hina dan rendah sekali? Apa yang dikatakan orang harus kita ikuti, seolah-olah kita tidak punya kehendak pribadi, kehendak sendiri sebagai umat Islam. Kenapa kita sampai pada kondisi yang begitu lemah, kondisi yang begitu hina ini ya Syekh? Kata beliau, mungkin jawaban saya ini mewakili realita kita, kata beliau. Coba buka surat At-Taubah, kata beliau, ayat 34. Kita lebih mengedepankan 8 daripada yang 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum, jika orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan, wa ikhwanukum, ya, wa azwajukum, pasangan kalian, ya, saudara kalian, pasangan kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, ya, apalagi wa amwalun iktaftumuha, harta yang sudah didapat, yang disimpan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, bisnis yang takut kembali bangkrut, yang takut kembali rugi, was masakin utarudonaha, dan tempat tinggal yang lebih engkau kalian ridhoi, kalian senangi, ya, minallah, ya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah kenyataannya seperti kita sekarang rasakan. Kata beliau, contohnya apa? Coba waktu subuh, jalan sepi nggak, Pak? Jalan sepi nggak, Pak? Area Lancor sepi. Mana jalan paling ramai? Niaga sepi, Pak. Mana jalan paling ramai di sini, mana, Pak? Niaga, kalau jam segini kan niaga ya, Pak. Mana lagi yang ramai, Pak? Area Lancor, Pak, ya. Mana lagi yang ramai? Kalau subuh sepi apa ramai, Pak? Sepi kan? Kalau jam 6:30 atau habis maghrib gini, ramai nggak, Pak? Ramai. Apa maksud beliau? Masjid kita sepi juga kan kalau subuh. Sekolah-sekolah kita, kantor-kantor kita, tempat kuliner kita 6:30 atau habis maghrib ini ramai. Yang lebih kita dahulukan apa, Pak? Ya, saudara kita, anak kita biar sekolahnya sukses. Bisnis kita buka jam 6 tokonya, jam 7. Tapi panggilan Allah sepi. Kata Syekh tadi,
Ya, jadi kenyataannya kan seperti itu, Pak. Ya. Subuh semua sepi jalannya. Tidak terlihat orang berbondong-bondong ke masjid. Di mana Allah pagi-pagi sudah memanggil kita. As-salatu khairum. Dan ada yang mungkin bangun jam 6, jam 7 tidak ada merasa berdosa, bersalah apa-apa. Coba kalau rugi sedikit bisnisnya. Kepikiran nggak, Pak? Anaknya nggak lulus, daftar polisi, daftar tentara nggak lulus, sudah bayar ratusan, nggak lulus. Pikiran nggak, Pak? Meninggalkan sholat subuh nggak pernah kepikiran. Panggilan Allah kita cuekin, nggak pernah kita pikirin. Itu kata Syekh tadi, kenapa kita kondisinya seperti ini? Ya karena kita memang mendahulukan yang 8, meninggalkan yang 3. Kita tuh termasuk mungkin saya, Pak. Masih sering kalah kita dengan yang 8. Karena itu maka kalau kita mau mengklaim tadi kelompok yang benar-benar Islam tadi, Pak, sudahkah kita mendahulukan yang 3 daripada yang 8? Ini saya baca di tahun 2012 ada seorang qori terkenal, Pak, diundang ke Gaza untuk membaca Quran. Waktu itu ada perayaan kemenangan apa gitu waktu itu. Diundanglah, datang dia 2012. Selesai baca Quran hanya beberapa ayat, dia minta dibayar 10.000 dolar. Oh, kata orang Gaza, rupanya segini harganya korek yang terkenal ini. Gaza yang seperti aja itu saja masih diminta 10.000 dolar. Bukannya dia membantu. Jadi, Pak, ya, ini tentu untuk kita semua. Ya, hanya baca Quran korek berapa paling lama, Pak? Setengah jam nggak ada baca Quran, Pak, ya. Almarhum Muammar saja kalau baca Al-Fatihah memang lama. Bismil, kan ada yang bisa bacanya seperti itu, Pak, lambat itu kan. Itu paling juga nggak setengah jam, Pak. Minta 10.000 dolar. Berapa 10.000 dolar kalau sekarang? 180, ya 170 juta kan? Jadi jamaah sekalian, itu kondisi kita, ya. Jadi kalau seperti sekarang, semua tunduk, ya. Dan kita baca terang-terangan di media kan, Pak. Ini firman Allah nggak pernah salah, saya kira. Walan tardo, Yahudi itu tidak pernah ridho. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Yang paling besar permusuhannya kepada orang-orang beriman itu Yahudi. Jadi kalau kita hanya ribut di takmir, ya biasa gesekan, Pak, jangan diperbesar. Musuh kita yang sesungguhnya itu. Kemarin di Gaza, berlanjut sekarang di Sudan. Besok-besok jangan-jangan kena ke kita, Pak. Kita nggak tahu. Kalau ini terus menyebar. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita semua bahwa kita harus semakin dekat kepada Allah, ya, mendahulukan Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, ya. Dan bahwa kita sudah Allah beritahu musuh kita sesungguhnya itu siapa. Bukan malah diundang dari narasumber yang akhirnya ini mau dimakzulkan, kan gitu. Jadi maksud saya jamaah sekalian, ya marilah kita sebagai kaum muslimin, bukan masalah kita mengklaim saya paling benar, saya Taifah Mansurah, kelompok yang paling benar. Udah masing-masing kita yakin bahwa Allah akan menyiapkan kelompok yang selalu benar itu. Ya. Dan kalau ngikuti riwayat itu ya yang di sana malah gitu. Yang terjadi tapi malah semuanya menjelekkan. Semuanya menjelek-jelekkan. Ikut menyalah-nyalahkan.
Ya, saya kira kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin mudah-mudahan ya, diingatkan oleh Allah di sini, ya, oleh Rasulullah SAW juga untuk ya, betul-betul memahami siapa ya yang tidak ridho kita tuh bagus, kita itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu barangkali jamaah sekalian, karena kita hari-hari ini ya baru saja memperingati Hari Pahlawan, memperingati Hari Ayah. Ya, kemarin tanggal 10 November, 12 November. Banyak orang tua yang lupa tugasnya hanya sekedar memberi nafkah, memberi sekolah, tapi lupa ku anfusakum wa ahlikum. Bukan hanya itu tugasnya, bagaimana menyelamatkan di dunia dari hal-hal yang haram, di akhirat dari api neraka. Orang tuanya hadir tapi lupa perannya. Fatherless itu tidak ada orang tua perannya dalam menyelamatkan keluarga dari api neraka. Mungkin orang tuanya hadir, tapi yang dipenuhi hanya kebutuhan-kebutuhan fisiknya, kebutuhan duniawinya saja. Peran untuk menyelamatkan dia dari api neraka lupa. Saya kira fatherless yang diserahkan, ketiadaan ayah, kekosongan peran ayah di rumah tangga. Yang terpenting bukan keberadaan fisik atau pemenuhan fisik. Mau kursus apa nak? Ayo kursus renang, kursus ini dipenuhi semua. Sholat subuhnya dibiarkan jam 6. Sudah balik SMP, SMA. Saya kira ini yang fatherless. Hilang peran orang tua menyelamatkan generasi dari api neraka. Maka kita para ayah, Bapak Ibu sekalian ya, kita para ayah jangan lupa peran kita bukan hanya itu. Itu iya, memberi nafkah lahir batin, ya, memberi anak beasiswa, memberi anak kemudahan belajar, fasilitas. Tapi menjaga mereka dari sentuhan api neraka. Ini juga peran. Maka ar-rijalu, tiba-tiba langsung ar-rijal, ini perannya bapak memang. Qawwamuna 'ala nisa. Kalau bapaknya selesai, insya Allah anak istrinya selesai. Tidak banyak masalah. Jadi jamaah sekalian, mari ya kita sebagai bapak tadi, para pahlawan di rumah tangga kita ini, ya pahlawan di dunia ini menyelamatkan diri kita untuk terselamatkan nanti di akhirat. Ya. Kita terus tingkatkan keimanan keislaman kita, ya sesuai kemampuan kita tentunya bertahap ya, tidak bisa sekaligus memang, tapi mari pelan-pelan ya tadi. Yang dicontohkan oleh Syekh tadi itu subuh atau kenapa? Mungkin ini Syekh Arab, subuh di Arab pun juga sepi, Pak. Karena suka begadang juga orang Arab itu. Apalagi kalau musim panas. Musim panas itu kan malamnya pendek, Pak. Siangnya panjang. Jadi mau tidur tanggung, jadi begadang. Ini kita subuh terus tambah cepat nih Pak. Sampai akhir Desember nanti 3:30 mungkin subuh. Ya. Baik, jemaah sekalian, itu pengantar ya untuk kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan yang sudah kita selesaikan pada pekan yang lalu sampai di tentang faslun qala al-muallif rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya mengatakan faslun, fasal tentang fi hadihi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam inda qada'il hajah, saat buang hajat. Karena idza dakhala al-khala'a qala, beliau jika masuk khala itu tempat kosong, maksudnya toilet ya. Tempat yang mestinya jauh dari orang, karena dulu di padang pasir, Baitul Khala, tempat yang kosong, menjauh dari kerumunan, dari tempat berteduh tertutup, ditutup dengan sesuatu, baru buang air di situ. Maka disebut Baitul Khala. Ya, dakhalal khala maksudnya daerah yang dikosongkan ya, maksud kalau kita sekarang ya toilet ya, bukan tempat rame-rame. Beliau berdoa, qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari yang kotor dan ya, segala yang mengotori. Ya. Ada yang menafsirkan
khaba'is, jin laki-laki, khubus, jin laki-laki dan jin perempuan. Intinya dari semua yang kotor-kotor dan najis. Ya. Kemudian ada tambahannya minar rijsi an-najis asy-syaithanir rajim, tetapi tambahan ini riwayatnya lemah. Wa kana idza kharaja, beliau sallallahu alaihi wasallam kalau keluar dari toilet yaqulu membaca doa ghufranak, ampunanmu ya Allah. Kenapa? Kita dari buang WC nggak ada dosa kan Pak? Bahkan membuang sesuatu yang harus dibuang. Ya wallahu alam. Ketika kita di WC kadang ya mungkin melakukan hal-hal yang belum bersih najisnya atau berpikir hal-hal macam-macam. Adalah ke dosa-dosa kita atau kekurangan-kekurangan kita diminta oleh Allah, meminta ampun kepada Allah, ghufranak. Ini pada ahad yang lalu tanggal 26 bulan Oktober kita selesai sampai di situ. Kita lanjutkan insyaallah malam ini. Wa kana yastanji bil ma'i tararatan. Beliau bersuci dengan istinja, ya bersuci dengan menggunakan air tarotan kadang sekali waktu. Wa yastajmir bil ahjari tarotan. Dan beliau ya mengistijmar itu bersuci dengan menggunakan batu bil ahjar tarotan pada kesempatan yang lain. Wa yajma'u bainahuma tarotan, dan kadang beliau menggabungkan pakai batu setelah itu pakai air. Kalau sekarang pakai apa Pak? Tisu ya. Di dalam riwayat Imam Al-Bazzar dalam tafsir firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah itu, ketika Allah memuji penduduk Quba, ya, fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Di situ ada orang-orang, di masjid itu ada orang-orang yang suka mensucikan diri. Rasulullah bertanya, mengapa kalian dipuji oleh Allah? Kami nutbi'ul hijarata bil ma'. Kalau beristinja atau istijmar tadi menggunakan batu, kemudian kami ikuti dengan air. Itu dipuji. Rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Kalau kita kan tisu mahal mungkin Mas, cukup air loh. Kalau pas di hotel ada tisu terus mau pakai air, asal jangan banjir aja Pak. Kita nih nggak biasa, biasanya kalau di toilet kita kan pakai basah-basahan Pak. Ntar pas nggak nemu air tinggal tisu, repot Pak ya. Nah, itu Rasulullah pernah lakukan semua. Pakai batu saja pernah, istijmar namanya. Menggunakan batu atau benda kering ya. Yang penting yang tidak boleh dalam hadis dikatakan yang tidak boleh apa Pak? Kotoran. Ya, kotoran kan kalau keras dikira batu. Dia bukan mensucikan. Kotoran binatang. Kalau dalam ilmu hadis ada namanya hatibul lailin. Ya, orang hadis yang tidak selektif, tidak kritis dalam menerima hadis. Hadis apa aja diterima, namanya pencari kayu bakar di malam hari, Pak. Dulu nggak ada lampu, kalau pergi ke gunung cari kayu bakar, diambil ternyata ular. Karena apa saja kan gelap, diambil dikira kayu. Ular pun dikira, maksudnya hadis lemah, hadis palsu pun kadang diambil. Itu namanya rawi yang lemah, julukannya hatibul lailin, seperti pencari kayu bakar di malam hari. Apa aja diambil, ular pun dikira kayu bakar. Baik jamaah sekalian, itu ya. Jadi Rasulullah pernah pakai batu saja, istijmar ya, pakai tisu saja, pakai air saja, pernah menggabungkan keduanya. Ini memudahkan kita. Jadi Islam ini tidak mempersulit. Kalau kita ke hotel atau ke Eropa nanti nggak ada air, jangan merasa was-was Pak. Itu tisu mensucikan, sudah. Rasulullah pakai batu, pakai daun-daun kering. Ya, terus sekarang tisu sudah lebih praktis. Hanya masalah tidak biasa. Jangan was-was. Gimana sholat saya? Nanti suci enggak? Memang ala bisa karena kebiasa, karena bukan kebiasaan ya Pak. Tetapi itu sudah suci. Rasulullah pernah semua melakukannya. Ini bentuk rahmat Islam kepada kita. Wa kana idza dhahaba fi safari lil hajah, beliau sallallahu alaihi wasallam jika bepergian untuk sebuah kehajat, keperluan ya, kemudian ingin menunaikan hajat, jadi bepergian kan dulu pakai onta Pak ya, pakai kendaraan darat,
Ketika ada hajat, maksudnya ingin buang hajat, intalaqa, beliau pergi hatta yatawara, sehingga menjauh tersembunyi dari para sahabat ashabihi. Ini yang disebut Baitul Khala tadi, tempat yang sepi, yang kosong. Kalau sekarang kan tidak harus, Pak. Ya, karena semuanya sudah ramai. Jadi tempat yang dikhususkan untuk tadi buang air. Wa rubbama, masya Allah, kana yab'uduh, kadang beliau menjauh nahwal milain, sekitar 2 mil. Wah, berapa 1 mil, Pak? 1 mil berapa? 1, berapa kilo? 1,3 ya, sekitar 3. Berarti kan 2,5 kilo. Biar benar-benar tidak kelihatan. Nah, kalau padang pasir kan Pak, sekilo mungkin masih kelihatan kan? Nggak ada penghalangnya, Pak. Nah, Masya Allah ya. Betapa, coba bayangkan sulitnya dulu, Pak. Ingin buang air saja, jalannya kiloannya sehat, Pak ya. Sekarang kan orang jalan sengaja untuk biar sehat. Ini untuk buang air aja jalannya, kalau sekali jalan 2,5 kilo, pulangnya berarti kan 5 kilo, Pak. Sudah cukup itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak menyuruh, tapi beliau pernah melakukan seperti itu. Jangan dipahami, nanti kita harus buang air juga 5 kilo Pak EPP, Pak. Nah, waktu itu kondisinya seperti itu. Wa kana yastatiru lil haja bil hadafi taratan. Beliau berlindung diri ketika buang hajat tadi bil hadaf, kadang dengan sesuatu yang menutupi seperti tembok dan sejenisnya. Pokoknya sesuatu yang menutupi. Wa bihaishin nakhli taratan. Kadang dengan pagar kebun. Ya. Wa bi syajaratil wadi taratan, atau dengan berlindung di pohon yang tumbuh di wadi oase, Pak. Sungai yang hanya ada airnya ketika hujan. Itu wadi. Oase, ya. Kan itu kalau musim hujan tumbuh pohon-pohonnya. Nah, kadang beliau berlindung di balik pohon itu. Artinya buang air itu bukan terbuka rame-rame. Suatu yang perlu berlindung diri, ya. Wa kana idza arada ayyabula fi azazin min al-ardi wa huwa al-mawdi'us sulb, ya, as-sulbu. Beliau apabila ingin buang air kecil, pipis, baul, ya, kencing, fi azazin min al-ardi wa huwa al-mawdi'us sulb, di tanah yang keras, akhadha 'udan min al-ardi. Beliau mengambil batang, Pak ya, dipotek gitu ya. Kemudian atau bukan dipotek ya, yang sudah bukan dipotong, tapi ngambil batang-batang yang sudah ada minal ardi, ada di bawah. Fana kata bihi hatta yusarra thumma yabul. Kemudian beliau batang tadi ditusuk-tusukkan ke tanah yang keras tadi sampai menjadi lembut, gembur. Kenapa? Biar tidak nyiprat, Pak ya. Kalau tanahnya keras kan pantulannya keras. Kalau sudah lembut, ya tidak nyiprat kemana-mana. Ya, jadi beliau baru setelah tanahnya lembut, ya baru pipis di situ. Wa kana yartadu li baulihil mawdi'ad damis. Biasanya beliau yartadu, membiasakan ya, untuk beliau buang air kecil itu di tempat yang al-layyin ar-rakhu minal ard, tanah yang lembut, yang lembek. Wa aktsaru ma kana yabulu wa huwa qa'idun. Rata-rata kebanyakan beliau pipisnya duduk. Wa huwa qa'idun, duduk. Hatta qalat Aisyah, tuh sampai Aisyah pernah berkata, man haddatsakum, siapa yang menceritakan kepada kalian, annahu kana yabulu qa'iman, bahasanya beliau pernah kencing berdiri, fala tusaddiquhu, jangan kalian percayai dia. Maka yabulu illa qa'idan, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pipis, buang air kecil illa qa'idan, kecuali dalam keadaan duduk.
Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah, ya, dan terhitung Imam Ahmad juga, dan sanadnya dinilai sahih. Tapi ada riwayat Muslim menyebutkan waqad rawa Muslimun fi sahihihi. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim meriwayatkan min hadithi Hudzaifah, dari riwayat sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman, ya, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman. Beliau pipis sambil berdiri. Tadi kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah pipis kecuali dalam keadaan duduk. Ini sahabat Hudzaifah meriwayatkan Nabi pipis berdiri. Gimana Pak memadukan ini Pak? Satu bilang selalu duduk, satu bilang pernah pipis berdiri. Gimana memadukan Pak? Kalau yang punya madu gampang memadukan. Yang masih satu susah memadukan Pak. Bukan memadukan, menggabungkan maksudnya Pak. Ada yang sensitif ibu-ibu ya, kata madu ini kadang. Gimana Pak? Menggabungkan kedua hadis, yang satu mengatakan tidak pernah, dan ini istri Nabi Aisyah, Rasulullah tidak pernah pipis kecuali dalam keadaan duduk. Kata sahabat Hudzaifah, beliau pernah pipis berdiri. Kenapa? Jongkok antara berdiri dan duduk. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, faqila, maka tafsirannya ada yang mengatakan hadza li bayanil jawaz. Ini sekedar menjelaskan bolehnya kencing berdiri. Tapi seringnya Nabi pipisnya duduk. Kencing berdiri boleh, yang penting tidak enam, yang menjaga pipisnya. Hadis yang kita sering mendengarkan, Rasulullah lewat dua kuburan yang masih basah, kemudian beliau bersabda, ini satu orang ini, keduanya ini sedang diazab, azab kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dua-duanya sedang diazab bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma, salah satunya kenapa diazab? Fakana la yastatiru minal baul, tidak menjaga najis kencingnya. Yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Beliau mengatakan yang satu ini suka ngadu domba orang, suka nasmanasi orang, suka jadi provokator. Ya, berarti azab kubur itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk diletakkan di kubur tadi pelepah kurma yang masih basah. Kata Rasulullah kemudian, la'allahuma yukhaffifa. Nih, mudah-mudahan ini meringankan siksa kuburnya. Mungkin itu ya alasannya yang naruh kembang ya Pak ya. Tapi bukan Nabi naruh dahan, ini naruh kembang, mungkin terus dikasih air kan biar basah. Apakah bisa ditiru Nabi seperti itu? Yang jelas Rasulullah melakukan itu untuk secara simbolik meringankan siksa kubur orang tadi. Dan intinya tadi ada yang memadukan boleh berdiri, boleh kencing berdiri. Tapi ada yang berpendapat itu ada sebabnya. Waqila innama fa'alahu min waja'in kana bidaihi. Rasulullah melakukan kencing berdiri itu karena sedang sakit di bagian di lutut bagian belakangnya. Jadi kalau nengkong Pak ya, duduk sakit kan lutut bagian belakang nih. Makanya beliau terpaksa kencing berdiri karena apa? Sedang sakit. Jadi secara umum beliau tidak kencing berdiri. Ada dua pandangan cara memadukannya Pak. Jadi tadi pertama untuk menjelaskan bahwa kencing berdiri itu boleh karena tidak mungkin Rasulullah mengerjakan sesuatu yang tidak boleh. Berarti ketika beliau melakukan berarti menunjukkan kebolehannya. Yang kedua, itu karena kondisi khusus beliau sedang sakit. Ada pendapat ketiga memadukannya, menggabungkannya bahwa hadis kedua yang menyebutkan Rasulullah kencing berdiri itu fa'alahu istishfa'an. Rasulullah kencing berdiri dalam rangka terapi. Nah, gimana terapinya? Ini penjelasannya Pak ya. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wal arabu tashfi, orang Arab dulu
melakukan terapi min waja'is sulbi, dari sakit punggung, alamul dhahr, sakit punggung belakang nih Pak ya, bil bauli qaiman, dengan melakukan buang air kecil berdiri. Jadi kalau sakit orang Arab dulu, kata Imam Syafi'i, kalau sakit punggung belakangnya ini, melakukan terapi dengan cara kencing berdiri. Jadi Rasulullah SAW melakukan itu dalam rangka sedang terapi. Jadi ada beberapa pendekatan dari dua hadis yang kelihatan bertentangan tadi. Tapi menurut Ibnu Qayyim, pendapat beliau, ya. Jadi tadi kita sudah ada 3 pandangan Pak ya, boleh kencing berdiri. Yang kedua, beliau melakukan itu karena sedang sakit. Yang ketiga, Rasulullah sedang terapi. Pertama, sakit di lutut belakang sehingga tidak bisa nengkong. Yang ketiga tadi karena apa? Terapi. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim, was-sahihu, yang benar, annahu innama fa'ala dzalika tanazzuhan wa bu'dan min isabatil baul. Jadi Rasulullah kencing berdiri itu sebenarnya sedang menjauhkan diri dari percikan kencing. Ini terjadi kapan? Kenapa beliau menyimpulkan seperti itu? Fa innahu innama fa'ala hadza. Ya. Rasulullah melakukan hal ini, kencing berdiri ini, lamma atasuba qata qaumin. Ketika beliau mendatangi tempat wa huwa mulqal kunasah, tempat membuang sampah. Kalau kita barangkali apa tuh Pak? Ada kotak, kadang tempat buang sampah ya. Kalau punya DLH itu yang dari besi, kan ada Pak ya, di pojok-pojok, kadang di pojok gang ada kotak buat tempat sampah. Atau kalau punya DLH itu besar ya, dari besi, itu namanya subatoh ya. Sama atau nama lainnya mazbalah, tempat sampah. Wahiyya takunu murtafi'atan, berarti dia agak tinggi menutupi. Falau bala fi rajul qa'idan, nah, kalau malah dia pipisnya duduk, lartadda alaihi bauluhu, malah akan kecipratan. Maka wahyu sallallahu alaihi wasallam istatara biha, berlindung di balik tempat sampah tadi, wa ja'alaha bainahu wa bainal ha'id. Rasulullah menjadikan tempat sampah tadi jarak antara beliau dengan tembok. Falam yakun buddun min baulihi qa'iman, karena itu tidak punya pilihan lain, sempit ya, dan juga menghindari percikan, maka beliau kencingnya berdiri. Wallahu a'lam. Ini ya. Jadi kadang satu hadis ya Pak, atau satu permasalahan kalau hadisnya bertentangan seperti ini ya, berarti dia bukan satu yang qat'i. Akan ada cara pandang yang berbeda. Ya. Yang jelas kalau berdiri itulah kebanyakan Rasulullah, tapi pernah sekali, itu pun sekali disebutkan di sini, yang ketahuan riwayatnya sekali ketika pipis berdiri tadi di tempat sampah itu, dengan alasan agar tidak terkena percikan pipisnya dan tempatnya sempit sehingga tidak punya pilihan kecuali berdiri. Wa qad dzakara Tirmidzi, Imam Tirmidzi menyebutkan an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab qala, Umar bin Khattab berkata, ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah melihat aku wa ana abulu qa'iman, waktu itu saya kencing berdiri. Masih berapa menit? 1 menit lagi ya, pas ya, insyaallah. Faqala, kemudian Nabi berkata, bersabda, ya Umaru la tabul qa'iman, wahai Umar jangan kencing berdiri. Qala, kata Umar, fama bultu qa'iman ba'du, setelah itu saya tidak pernah lagi kencing berdiri. Tetapi hadis ini disebutkan di sini ya dhaif. Rawina ada yang bernama Abdul Karim Ibnu Abil Mukharib, muttafaqun ala tad'ifihi. Ya, kata Ibnu Qayyim juga demikian. Qala Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi mengatakan wa inna ma rafa'ahu,
yang menyambungkan hadis ini, yang memarfukan hadis ini namanya Abdul Karim bin Abil Mukharik wa huwa dha'ifun inda ahli hadis. Alhamdulillah, berarti larangannya tidak ada, yang ada malah Nabi pernah kencing berdiri. Jadi kalau kondisinya memang ya kita terpaksa berdiri ya atau tertutup dan aman dari najis, tidak ada masalah insya Allah. Allah Ta'ala alam, kita break dulu untuk penjawatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Baik jamaah sekalian, ada sedikit lagi hadis yang terkait dengan kencing berdiri ini kita tuntaskan dulu ya, sehingga masih bersambung ya. Wa fi musnadil Bazzari wa ghairihi, dalam musnad Bazzar dan yang lainnya, min hadisi Abdullah bin Buraidah an abihi Buraidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Abu Buraidah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salasun, ya, ada 3 golongan, 3 hal, ya, minal jafa, termasuk kurang beradab atau tidak beradab, sikap yang kering, ya, yang tidak beradab. Yang pertama, ayyabula rajulu qa'iman, seorang, di sini hadisnya rajul, laki-laki, tapi maksudnya termasuk perempuan berarti. Berdiri, kencing berdiri. Yang kedua, tidak beradab juga,
au yamsaha jabhatahu qabla an yafrugha min salatihi. Mengusap keningnya sebelum selesai dari salatnya. Sebelum selesai salat. Mungkin lagi sujud ada kotoran. Ya. Biarkan saja. Au yamfakhu fi sujudihi, atau meniup sujudnya ada tempat agak yang kurang enak, ditiup-tiup di tempat sujudnya, Pak. Kan mau sujud ya ada tisu aja. Nah, ini enggak sopan sholat kok tiup-tiup. Ya. Hadis riwayat Abu Tirmidzi, rawahu Tirmidzi, ya. Tadi Bazzar dan Imam Tirmidzi berkata, meriwayatkan juga wa qala huwa ghairu mahfuz. Tetapi ternyata, ya, menurut Imam Tirmidzi tidak kuat hadis ini, ya. Mahfuz berarti syadz, ada yang menyelisihi yang lainnya. Ya. Tapi Imam Bazzar mengatakan wa qala al-Bazzar la na'lamu man rawahu an Abdullah bin Buraidah illa Sa'id bin Ubaidillah. Kami tidak mengetahui yang meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Buraidah kecuali Sa'id bin Ubaidillah, ya. Lam yajrahu bi syai', beliau tidak tercela sama sekali. Wa qala Ibnu Abi Hatim salah seorang ulama jarah tadi mengatakan huwa basriyun thiqatun masyhur. Beliau dari Basrah, Sa'id bin Ubaidillah ini, ya, dari Basrah, Irak, seorang rawi yang thiqat dan populer. Thiqat itu kalau dalam ilmu hadis gabungan antara adil dan kuat dobet. Rawinya adil dan kuat hafalannya. Adil dan dobet namanya thiqat, Pak. Kalau dibilang rawi ini rawi thiqat, berarti rawinya adil dan kuat hafalannya, dobetnya kuat. Baik saat menghafal atau dari membaca kitab benar. Maka kesimpulannya di sini kemudian hadis ini dinilai sahih, ya, oleh Imam Haythami juga, ya. Wa qala rijalul Bazzar rijalus sahih. Jadi ya kalau tidak ada hal yang mendesak, ya kita sebisa mungkin buang airnya, pipisnya duduk. Demikian sambil menunggu iqamah, tinggal 10 menitan lagi, ya. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan atau diluruskan dari apa yang saya sampaikan mungkin tadi kurang tepat, saya tandai untuk malam ini kita sampai di sini. Masih tersisa beberapa pembahasan terkait dengan adab buang air ini, qadul hajah ini. Saya tandai dulu sampai di sini untuk hari ini. Hari Ahad tanggal berapa, Pak? 23 bulan 11 2025. Baik. Sudah tanggal berapa, Pak? Jumadil Tsaniyah tanggal 2, 3. Artinya sudah kurang dari 90 hari lagi. Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Kan? Berarti tinggal 87 hari lagi Ramadan. Sekitar itu, Pak, ya. Perkiraan 18 Februari. Baik, demikian. Silakan kalau ada yang mungkin perlu diluruskan dari apa yang saya sampaikan, sehingga ada di belakang tuh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman Ustaz. Iya. Dia punya penyakit kanker usus. Syafahullah. Orangnya istiqomah. Setiap dia membersihkan dan pakai pampers, tiba-tiba dia bersujud, dia keluar kotorannya. Terus bagaimana menutupnya, Ustaz? Kotoran besar, kotoran kecil, campur, ya. Sudah los semua berarti, Pak, ya. Sudah los semua. Itu namanya salasul baul. Cercer bahasa Arabnya salasul baul.
Kalau yang cercer. Saya pernah cerita mungkin ya, ada orang rumahnya sebelah masjid. Didatangin oleh seorang pendakwa gitu. Kenapa Anda nggak ke masjid? Rumahnya sebelah masjid. La yahillu li jaril masjid ayyusalliya ila fil masjid. Tidak halal orang yang rumahnya di sebelah masjid sholat kecuali di masjid. Diceramai keutamaan berjamaah terus sampai nangis, Pak. Tapi besoknya nggak ke masjid juga. Ternyata kenapa? Ternyata dia cercer. Kalau saya ke masjid kan najis. Jadi walaupun tahu keutamaan berjamaah, dia tidak juga ke masjid. Bahkan dia nangis, pingin ke masjid, Pak. Tapi kan nanti najis kalau ke masjid. Dia butuh apa? Hukumnya, bukan keutamanya. Dia sangat ingin ke masjid, sampai nangis-nangis, saya pingin ke masjid. Tapi dia tidak tahu hukumnya. Gimana hukumnya cercer tadi? Bismillah, sebelum sholat, wudu, pakai pampers, sudah tawakal ala Allah. Kalau nggak gitu nggak akan sholat Pak ya. Sudah begitu. Sebelum sholat masuk azan gitu ya, wudu. Atau kalau memang sudah sangat parah gitu ya, udah, makanya nggak usah sholat sunnah ya, sholat mau qomat baru wudu. Keluar setelah itu sudah, kan di luar kemampuan dia Pak, sudah gimana lagi? Sudah loss semua ya Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Ada dua ayat tuh Pak. Illa wus'aha illa ma'ataha. Di luar kemampuannya, dia sudah berusaha, sudah kencing, bersih, pakai pampers. Itu bisanya sudah Pak. Ya, insya Allah, Allah lebih tahu. Ya, jadi sebelum sholat pokoknya, ya kalau mau sholat sunnah dulu sholat, pokoknya wudu dulu. Mirip dengan orang yang istihadah Pak. Ada lagi solusi Pak. Ibu kita, orang tua kita, atau kita, nah mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, sakit ya. Kalau kena air tuh repot, harus kamar mandi kan. Ada namanya jamak suri Pak. Ada sebagian ulama Islam jamak suri, seperti jamak. Jadi kalau orang kamar mandi repot kan, wudu menjelang asar, sholat duhur. Begitu asar masuk, langsung sholat asar. Jadi sepertinya di jamak, padahal enggak kan Pak? Di waktu masing-masing, hanya yang duhur di akhir waktu, asar di awal waktu, sehingga wudunya nggak perlu bolak-balik kamar mandi. Kan dia mungkin nggak boleh jamak. Tapi untuk menghemat karena kondisi kesehatannya biar tidak bolak kamar mandi. Sementara dia ke masjid berjamaah juga nggak bisa. Bisa dengan ini meringkas. Namanya jamak suri. Bentuknya seperti jamak tapi hakikatnya bukan jamak karena di waktu masing-masing hanya diakhirkan. Sehingga kan cukup satu wudu Pak ya. Jadi orang yang sakit ini nggak perlu bolak-balik kamar mandi ya. Kalau ada di rumah sakit semuanya kan. Jadi masa bolak-balik kamar mandi, bisa seperti itu. Bukan jamak, tapi seperti jamak karena seperti digabung hanya di akhir waktu. Kalau asar dan maghrib, asar ke duhur kan nggak ada halangan Pak ya. Kalau asar ke maghrib ada halangan, itu kan ada waktu terlarang, pas matahari terbenam kan. Nah, jadi jedanya agak lama. Tapi kalau duhur rupanya, duhur jam berapa Pak? Asar jam 40 umpamanya ya. Ya udah. 14.30 wudu, sholat duhur, selesai kan 5 menit nggak sampai azan. Azan asar langsung sholat asar. Sehingga tidak perlu bolak-balik kamar mandi Pak ya. Itu bisa jadi solusi bagi yang sakit. Namanya jamak suri. Seperti jamak, tapi bukan jamak. Karena dia mukim Pak ya, bukan musafir. Wallahu alam. Oke, silakan Pak. Masih ada ya? 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menjelaskan lagi mengenai kencing duduk. Apa yang dimaksud duduk itu jongkok, karena duduk itu penuh. Kalau jongkok itu harus ada. Kemudian mengenai kencing berdiri itu disesuaikan dengan kondisi.
kalau memang ada penyakit dan harus berdiri ya berdiri. Tapi kenyataannya Ustaz, saya melihat beberapa masjid, bahkan masjid besar, itu menyediakan tempat kencing berdiri Ustaz. Ini bagaimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau mengambil pendapat pertama kan boleh Pak tadi Pak. Libayanil jawaz, kencing berdiri boleh. Ya, selesai, nggak ada masalah. Yang mau kencing berdiri, yang penting menjaga, intinya menjaga najis. Jadi intinya kan itu Pak ya. Jangan terkena azab kubur karena meremehkan najis kencingnya. Teknisnya Rasulullah rata-rata duduk, tapi pernah berdiri, bahwa boleh berdiri. Kadang kita kalau pakai celana boleh jadi lebih diri itu bisa jadi lebih aman. Kalau musafir itu Pak ya, boleh jadi kan. Kalau nengkong malah celananya yang pensil lagi, gimana Pak pensil Pak? Ya, itu saya kira kondisional. Inilah rahmat Islam itu. Ya. Duduknya, ya masa duduk alerpek Pak ya, alerpek. Ya nengkong lah duduknya kan. Itu sakit itu yang alerpek itu biasanya ada ya sekarang ya. Saya lihat tuh dibuat tempat duduknya yang bisa di portable, bisa buat dibawa ke tidur, dibuka, diganti. Ya, itu alerpek itu yang sakit itu berarti Pak. Jadi ya duduk biasa. Nengkong lah bahasa kitanya Pak ya, nengkong ya. Ya, intinya kan tadi jangan kita meremehkan sembarangan dari najis pipis itu sehingga tidak terkena bukan dosa besar tapi menjadi penyebab azab kubur, siksa. Satu lagi biar genap, biar ganjil. Kalau biar genap. Dan masih ada 2 menit mungkin. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah ganjil, suka yang ganjil. Tawaf 7. Ya. Sa'i 7, satu lagi kepancing. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin tanya, ada teman kami Ustaz, jika ada langsung sholat pun petunjuk Ustaz, kami menyarankan setelah adzan, tapi dia ada yang sholat karena saya diburu-buru. Terima kasih Ustaz. Ya. Kalau setiap hari buru-buru itu nggak normal. Kan adzan idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kita punya kewajiban menjawab adzan. Loh, terus itu ditinggal Pak. Ketika adzan langsung sholat berarti kan dia meninggalkan kewajiban itu. Tentu kalau setiap waktu begitu tidak benar, tidak tepat. Tapi kalau sekali-kali memang ini kereta mau berangkat, lain Pak ya. Jadi kondisi yang normal kita jawab dulu adzan, bahkan sholat sunnah, baru qomat. Kan. Kalau tidak normal, ya wal asyadu la hukma lahu. Al hukmu lil ghalib. Kaidahnya hukum itu berlaku untuk umumnya. Wasyadu yang tidak biasa, abnormal, la hukma lahu. Biasanya hukumnya lain. Ya kan? Ini kereta nih mau berangkat ini. Ini tapi masih ada waktu. Kalau nunggu adzan, apalagi adzannya yang panjang-panjang, ketinggalan nanti kan. Itu kondisi tertentu saja, tidak bisa dipakai hukum rata. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Allah makin kuatkan iman Islam kita. Ya, bukan fokus pada klaim, tapi masing-masing kita terus ya. Tadi mengedepankan yang 3, meminggirkan yang 8. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.